menjadi alat dukung statement saya mengapa peternakan ini apakah benar bisa dijadikan pekerjaan pokok. Bisa saja asal Anda mempunyai mental pengusaha dan benar-benar menekuni dari segi perkembangan sampai penjualan. Karena sebuah perusahaan yang besar itu akan mati bunuh diri kalau dia tidak bisa mengeluarkan produk yang dia produksi. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Nawi. Kali ini saya akan berbagi sedikit tentang kenapa saya kemarin dalam video ngomong bahwa ternak perkutut ini bisa dijadikan pekerjaan pokok ya. Saya akan spill beberapa pengalaman saya tentang berapa besar penghasilan saya di ternak perkutut ini, sehingga ini juga akan mendukung statement saya yang sebelumnya, karena saya sudah membuat statement bahwa ternak perkutut itu bisa untuk pekerjaan utama kalau Anda mampu melakukan itu. Oke, yang pertama, saya itu pernah mendapat penghasilan terbesar itu 1 bulan itu sekitar 70-an ya, 70-an juta saya pernah. Ini bukan omong kosong, ini real. Saya bisa jelaskan kalau Anda kesini detailnya bagaimana, kronologinya gimana, yang beli siapa, ini saya bisa jelaskan dengan detail. Dan orangnya yang beli masih ada sampai sekarang ya. Jadi saya ngomong tetap ada buktinya, bukan hanya sekedar omong-omong saja. Kalau Anda mau kesini saya ceritain ya. Nah, itu terjadi di bulan berapa? Di tahun 2021-an ya. Tapi ini teman, sekali lagi ini tidak boleh Anda jadikan patokan, alias tidak boleh Anda jadikan pedoman Anda akan meniru ini, karena masalahnya sudah berubah ya. Masalahnya peternakan di tahun 2021 sama sekarang sudah jauh berbeda. Anda bisa meniru saja, tetapi harus dimodifikasi. Karena apa? Yaitu tadi, pola perdagangan, pola peternakan di tahun 2021 sama sekarang sudah bertolak belakang. Makanya sistem itu bisa Anda pakai seperti yang saya upload di YouTube sebelumnya, tetapi harus Anda modifikasi sesuai dengan keadaan tahun sekarang ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Di tahun seperti itu, saya jual anakan saja bisa mencapai 751 ekor, bahkan sampai 1 juta. Bayangkan untuk sekarang perbandingannya kan jauh beda. Nah, kenapa saya bilang Anda jangan meniru ini? Karena mental saya dulu, teman. Ya, saya juga orang menengah ke bawah, teman, bukan orang yang beruang. Di tahun saya mengawali peternakan itu beli perkutut anakan harga 500 up itu biasa. Kita nawar pun paling turun juga berapa ratus ya, paling umpama nawarnya 1 juta paling turunnya 900. Kalau nawarnya 600, 550 paling ya 500 sampai 450, itu saja. Dan kayaknya waktu itu jarang yang jual anakan perkutut Mojopahit warna di bawah harga 500. Loh, itu kan dulu Mas. Ya, ini saya cerita. Makanya kalau pengalaman saya dengan hasil sebegitu mau Anda terapkan di tahun ini, ya enggak fair, ya enggak mungkin itu terjadi. Karena apa? Sudah terjadi pergeseran. Ya, sudah terjadi pergeseran. Sekarang itu jual perkutut saja ke sesama peternak itu nawarnya luar biasa. Dan saya pun memaklumi itu, bukan saya menyalahkan, enggak, saya memaklumi keadaan. Dan kalau memang itu terjadi, ya jangan Anda meniru saya di tahun yang 2021, yang di tahun itu saya jarang menawar sampai segitunya ya. Jadi paham ya, polanya paham ya. Nah, inilah teman-teman, jadi saya
juga pernah mendapat 1 bulan itu kisaran 70 juta pernah. Kalau sekitar 10, 15, 20 juta itu di tahun 2021 saya kira pendapatan saya itu kisaran saja itu. Ya, jadi 10, 15 itu biasa 1 bulan di tahun itu ya, di tahun 2021, 2022. Itu pendapatan segitu bagi saya itu omset ya, omset itu segitu itu sangat mudah. Kalau untuk tahun sekarang berapa Mas An? Di tahun sekarang ini 2024, mulai Januari saja kita bahas. Omset 1 bulan itu ya sekitar 3, 4 sampai 5. 5 itu jarang ya, jarang terjadi. Kalau di bulan Maret ini masih nyampe 5 bulan up ya, karena ya ada pembeli banyak ya, karena kita sistemnya kan langsung ke customer, langsung ke pelanggan. Tidak jarang sekali kita itu menjual grosiran ya, sekali lagi kita itu jarang menjual grosiran ya, pernah beberapa kali tapi ternyata juga nggak efektif. Menurut saya nggak efektif dalam arti apa, kebanyakan perbandingan mereka. Sebenarnya mereka juga pedagang besar, kita pun juga memaklumi, tapi selalu dibandingkan terus harganya. Makanya saya jarang jual grosiran, yaitu terlalu banyak negosiasi yang sebenarnya pembeli sendiri itu paham akan harga yang dia inginkan. Cuma ya biasa, namanya pedagang itu maunya beli murah itu biasa. Saya sendiri juga pernah dagang, saya juga pernah lantik ya. Jadi pesan saya kepada peternak ya, kita sebagai peternak itu harus percaya diri, pede. Karena apa teman? Blantik itu enek loh, sing modal utangan tok ya, pede. Nah, awake dhewe sebagai peternak kadang itu minder jualan. Loh, disinilah mental kita itu diuji ya. Jadi teman-teman, sekali lagi untuk peternak saya katakan lagi, pede, promosikan dagangan Anda sebaik mungkin ya, karena saya pun begitu teman. Saya itu mengawali ternak, saya itu mengibarkan bendera saya sebagai belantik. Nah, sebagai belantik di tahun 2018-an saya itu memulai awal beternak dengan membuat topi, saya kasih tulisan belantik Ngawi itu. Itu karena apa teman? Prinsip saya, pesan senior saya Mas Budi SBA, sekalian kita mengibarkan bendera belantik saja, karena di situ lebih aman teman. Amannya gimana? Ya karena posisi kita juga belantik, juga pedagang, bukan peternak. Nah, dan di saat itu juga kita kan baru muncul ya, orang baru yang belum begitu dikenal. Kalau kita tidak mengibarkan baik-baik nama kita, yang ada kita akan ditindas oleh pedagang-pedagang yang senior lebih dulu. Makanya kita harus punya value, punya nilai lebih daripada yang lain. Itu yang bisa membuat kita bertahan ya. Peternak harus bermental pengusaha. Peternak itu membangun. Jadi biasanya setahun 2 tahun itu nggak dapat hasil. Itu biasa. Saya pun mengalami dulu. Ya, jadi jangan Anda pikir saya itu dari nol enak, ya jual beli enak, ternak enak, enggak. Saya pun mengalami masa-masa pahit di mana saya sendiri itu mau memenuhi kebutuhan saya saja susah. Itu juga pernah saya alami. Nah, jadi untuk teman-teman, sekali lagi ini tidak untuk ditiru. Saya hanya cerita pengalaman saya saja di masa peternakan saya, sehingga video ini bisa menjadi alat dukung statement saya mengapa peternakan ini apakah benar bisa dijadikan pekerjaan pokok. Bisa saja, asal Anda mempunyai mental pengusaha dan benar-benar menekuni dari segi perkembangan sampai penjualan. Karena sebuah perusahaan yang besar itu akan mati bunuh diri kalau dia tidak bisa mengeluarkan produk yang dia produksi. Makanya hati-hati ya, hati-hati betul
dalam sebuah peternakan. Dan perlu saya tekankan lagi, apapun dia, siapapun mereka, kalau kita sesama peternak itu rata-rata ya rival ya, jadi harus dipahami betul-betul. Apapun dia bentuknya, sebaik apapun dia, itu nantinya juga akan jadi rival kita. Makanya kita harus juga pandai-pandai menjaga diri ketika kita promosi ya. Wis toh, sampean titeni wae ya, apakah benar omongan saya ini? Anda di lapangan akan mengalaminya ya. Nah, wis ngalami cerita nang aku. Ya, inilah sekilas perjalanan ternak saya, teman. Jadi sekali lagi saya katakan, ini tidak bisa ditiru. Ini cuma pengalaman saya saja. Amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan keadaan tahun 2024 ini ya. Kalau di tahun 2021 sampai 2022 terus terang tenan. Ya, saya cari uang segitu itu mudah sekali. 10-15 juta itu mudah sekali, sampai 20 juta, 25 juta per bulan itu bisa. Omset loh ya, omset. Untuk tahun 2024 ini paling omset saya sekitar 5 jutaan. Ya semua karena keadaan saya sendiri pontang-panting kesana sini. Kalau saya mau fokus di kandang sebenarnya cari uang sekitar 7-8 bisa. Cuma keadaan belum bisa, kerjaan yang kesono kesini. Sekian teman, inilah cerita singkat saya, semoga bermanfaat. Salam Minggu Kutut, sampai patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.